在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dia tidak bisa kembali ke benua liar bersama orang-orang ini. Karena kerah hitam, semua binatang buas di benua liar itu mengingat Wang Lin dengan kuat. Jika Wang Lin kembali, binatang buas itu akan diledakkan. Kegelisahan dari binatang buas akan menjadi pertanda buruk bagi siapapun yang sudah curiga. Ini menjelaskan bahwa Wang Lin berasal dari benua liar ini. Ditambah kematian Si Luoxing, bahkan jika sekte peringkat 6 mengetahui bahwa dia dibunuh oleh wanita tua dari 5 sekte racun, mereka masih akan menaruh kecurigaan besar pada Wang Lin. Begitu kecurigaan ini muncul, mereka akan mencari ruang penyimpanan Wang Lin, dan para penggarap tirani akan langsung mencari jiwanya. Ini akan menjadi bencana bagi Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi marah. Tidak ada yang akan menganggap ini mencurigakan. Siapapun akan merasa marah dengan hal ini, tetapi mereka tetap harus mengikutinya. Namun, saat 8 murid inti mendekat dan Wang Lin memerintahkan kerah hitam untuk bergerak seolah-olah dia akan mengikuti, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak bisa kembali ke benua liar, kembali berarti kematian. Dari 18 orang kultivator, orang yang memimpin berada pada tahap penghancur nirwana, namun tingkat kultivasi tertinggi dari 17 orang yang tersisa hanyalah pembersih nirwana tahap awal. Begitu dia menyerang, dia harus menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jelas ada lebih banyak kultivator yang mendekat, jadi dia harus menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia juga tidak bisa meninggalkan satupun yang selamat. Wang Lin mengangkat kepalanya dan maju selangkah sambil melambaikan tangannya. Cold Wind muncul dan berubah menjadi 5 naga yang menyerang 5 orang di sekitarnya. Di saat yang sama, kerah hitam itu melambaikan tangannya dan memulai serangannya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan segera tiba di dekat penggarap Nirvana Skrial. Dia jauh lebih cepat daripada kultivator Nirvana Skrial. Murid kultivator Nirvana Skrial menyusut dan dia ingin menghindar, tapi tak lama kemudian pandangannya tertutup oleh jari. Jari ini dengan cepat mendarat di antara alis dan kiri kultivator, meninggalkan lubang berdarah. Kekuatan seorang kultivator pembersih nirwana menyerbu ke dalam tubuh kultivator tersebut dan menghancurkan jiwa aslinya. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan bergerak seperti air. Setelah membunuh satu, dia menyerang yang lain dan menunjuk ke tubuh kultivator itu beberapa kali. Suara letupan datang dari tubuh kultivator itu dan darah menyembur kemana-mana. Pada saat ini, naga hitam dari Cold Wind telah tiba di 5 orang. Kelima orang itu hanya berada pada tahap korporeal yang, jadi mereka tidak memiliki peluang melawan mantra Baifan. Mereka tidak mampu melawan sama sekali saat naga hitam memasuki tubuh mereka dan kemudian tubuh mereka meledak. Bersamaan dengan mereka, 2 orang yang dibunuh oleh Wang Lin juga meledak. Orang terakhir terkena serangan keras kerah hitam dan jeritan menyedihkan bergema. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, itu luar biasa cepat. 8 dari mereka meledak hampir pada saat yang sama, membuat area di sekitar Wang Lin menjadi merah. Wang Mulia, yang sedang bergerak menjauh, tiba-tiba berbalik dan dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi keganasan saat dia menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral tapi juga pahit. Tubuh aslinya tidak ada di sini, jadi kecuali dia dipaksa, mengapa dia memprovokasi seorang penggarap Nirvana Satera? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir, karena dia telah membunuh 8 orang. Wang Lin dengan cepat melangkah maju. Dia harus membunuh semua orang di samping penggarap Nirvana Satera sesegera mungkin. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka melarikan diri, Wang Lin akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di Cloud Star System. Namun, 9 orang yang tersisa, bersama dengan penggarap Nirvana Satera, segera menyadari hal ini dan berpencar. Wang Mulia menyerbu ke depan dan menembakkan sinar cahaya hitam untuk menghentikan Wang Lin bergerak maju. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat tangan kanannya membentuk segel dan untaian energi pembantaian keluar dari tubuhnya. Mereka mengembun menjadi lapisan pertahanan dan Wang Lin bergegas maju. Saat dia bergegas keluar,
dia merasa seperti bertabrakan dengan alam semesta, dan energi pembantaian di sekitar Wang Lin semuanya runtuh. Mantra yang dimiliki oleh seorang kultivator penghancur nirwana tidak bisa diremehkan. Semua energi pembantaian segera hilang dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Namun, dia keluar dari cahaya hitam. Saat Wang Mulia mendekat, dia menyerang 9 orang yang berhamburan. Api muncul di mata kirinya dan saat dia melambaikan tangan kirinya, lautan api muncul. Ada 3 orang di dalam lautan api, dan mereka langsung menjerit dan terbakar menjadi abu. 6 orang lainnya menjadi pucat dan segera mundur. Wajah Wang Lin pucat dan dia hendak mengejar. Namun, pada saat ini, Wang Mulia mengeluarkan raungan marah dan mendekat. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya hitam berubah menjadi tombak hitam dan mendekati Wang Lin. Melihat ke-6 orang itu akan berpencar dan Wang Mulia semakin mendekat, mata Wang Lin menjadi merah. Dia tahu bahwa kesenjangan tingkat budidaya antara dia dan Wang Mulia terlalu tinggi. Begitu dia berhenti, dia tidak akan bisa membunuh ke-6 orang itu sama sekali. Saat tombak mendekat, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Saat muncul, ia bergerak di depan tubuhnya dan bertabrakan dengan tombak. Dengan keras, Celestial Sealing Stem menabrak Wang Lin, menyebabkan dia batuk darah. Tapi itu mendorongnya ke arah seseorang yang tidak jauh darinya. Wang Lin langsung melambaikan tangan kanannya dan lingkaran lampu hijau jatuh di leher kultivator. Pupil kultivator menyusut saat dia mengangkat tangannya dan cahaya hitam tampak membentuk perisai. Namun, saat Wang Lin melambaikan tangannya, perisai hitam itu runtuh dan kedua lengan kultivator itu meledak. Akhirnya, kepala kultivator itu meledak dan dia meninggal. Masih ada 5 lagi, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan melambai. Hujan segera muncul dan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari 5 pedang kristal yang ditembakkan ke 5 murid sekte bunga jernih yang tersisa. Tepat pada saat ini, Wang Mulia tiba-tiba mendekat. Tangan kanannya meraih kekosongan dan ruang penyimpanan terbuka. Kocokan putih terbang keluar, dan Noble Money mengambilnya dan melambai. Suatu jenis hukum tiba-tiba muncul dan berubah menjadi sinar cahaya putih di atas Wang Lin. Cahaya putih ini menghujani seperti pedang dan terlalu cepat. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan nyala api berkobar di mata kirinya, lalu baju zirah merah muncul di sekelilingnya. Suara letupan bergema saat lampu putih mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Wajahnya menjadi pucat dan jiwa asalnya meredup. Sinar cahaya putih menembus kaki kanannya, menyebabkannya menjadi berlumuran darah. Jika bukan karena armornya, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh Summon the Rain menembus tubuh 5 murid yang melarikan diri. Saat jeritan menyedihkan mereka bergema, 4 tubuh mereka roboh dan jiwa asal mereka binasa. Namun, salah satu dari mereka mengeluarkan batu giok dan memecahkannya pada saat bahaya. Dia mampu melindungi jiwa asalnya dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Bagaimana Wang Lin membiarkan orang ini melarikan diri? Tangan kanannya meraih kekosongan dan ruang penyimpanannya terbuka. Sinar energi pedang keluar. Itu adalah Su Li Guo yang langsung menuju ke jiwa asal itu. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu bisa mati. Ini adalah pesan pertama yang didengar Su Li Guo setelah muncul. Setelah mendengar ini, bagaimana dia tidak mengejar seperti orang gila? Ada kilatan cahaya perak dari ruang penyimpanan dan mayat wanita berwarna perak muncul. Dia tidak membantu menyerang Wang Mulia tetapi mengejar roh-roh binatang yang baru saja kehilangan pemiliknya. Semua ini terjadi dalam beberapa saat. Namun, dia tidak bisa bersantai, karena kultivator penghancur nirwana di depannya ini adalah bahaya terbesar yang harus dia hadapi. Alasan dia ingin membunuh para penggarap lainnya terlebih dahulu, selain karena tidak ingin mereka melarikan diri, adalah agar mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Jika dia ingin membunuh kultivator penghancur nirwana ini, dia harus benar-benar fokus tanpa gangguan sedikit pun. Hanya dengan begitu dia akan memiliki sedikit peluang. Jika tubuh asliku ada di sini, membunuh orang ini akan lebih mudah dari sekarang. Saat Wang Lin berbicara, tangan kanannya menunjuk ke 18 neraka Celestial Sealing Stem. Ada kilatan cahaya dan pecahan jiwa keluar dari 18 lapisan neraka.
Jiwa paling kuat di dalamnya adalah Master Void dan jiwa yang terbentuk dari perpaduan dua avatar All-Seer. Mereka adalah kartu as Wang Lin, dan saat mereka muncul, energi dingin mengelilingi area tersebut. Ekspresi Noble Mani berubah sangat jelek. Dia tidak menyangka pemuda berambut putih ini akan menggunakan mantra sekuat itu dan membunuh semua murid inti hanya dalam waktu singkat. Dan ketika mantranya mendarat, dia sebenarnya tidak bisa membunuh orang ini. Yang lebih mengejutkannya adalah jiwa-jiwa mati yang dipanggil oleh mantra kultivator ini. Dua jiwa tersebut memiliki aura yang bahkan membuatnya merasa takut. Ini mengungkapkan betapa menghancurkannya tingkat kultivasi mereka ketika mereka masih hidup. Meskipun mereka hanyalah jiwa dan oleh karena itu kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan ketika mereka masih hidup, mereka tetap mengejutkan Wang Mulia. Wang Lin menunjuk dan Master Void dan jiwa All-Seer keluar. Namun, ini tidak cukup untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Jika ini berlarut-larut dan bantuan tiba, Wang Lin pasti akan mati. Matanya merah saat tangan kanannya meraih kekosongan. Saat Master Void dan All-Seer menyerang, dia mengeluarkan pedang besinya. Saat pedang besi itu muncul, bintang-bintang bergetar, dan bahkan kabut di sekitarnya pun bergolak. Seolah-olah kekuatan dahsyat telah muncul dan mendorong kabut bintang kembali. Nirwana semu kekosongan, mata Wang Mulia menyipit. Jika jiwa kematian sebelumnya hanya mengejutkannya, maka kemunculan pedang besi ini membuatnya tidak percaya. Keserakahan yang kuat memenuhi matanya saat dia bergegas maju dan budidaya Nirvana Shatterer miliknya meledak. Seorang kultivator Nirvana Shatterer jauh lebih kuat daripada seorang kultivator Nirvana Cleaner, jadi ini adalah perjuangan yang pahit bagi Wang Lin. Dia tidak hanya harus menang, dia juga harus melakukannya dengan cepat. Memegang pedang besi yang berkarat, Wang Lin mundur saat Wang Mulia masuk. Wang Lin menunjuk dengan tangan kirinya dan jiwa Master Void dan All-Seer menyerbu keluar. Kedua jiwa pertempuran ini adalah kartu as Wang Lin yang paling kuat selain dari sedikit sisa sumber asal yang dimilikinya. Bersamaan dengan pedang besi ini, dia memberikan segalanya. Bagaimanapun, ini tidak seperti di Gua Qinglin, di mana dia memiliki tubuh asli yang mampu menahan semua serangan. Dia juga memiliki kekuatan dewa kuno yang tak ada habisnya yang memungkinkan dia melancarkan serangan yang menggemparkan hanya dengan satu pukulan saat itu. Sekarang tidak ada kesempatan untuk menggunakan Sunderet Knight, dan perisainya telah hancur saat menyelamatkan Qinglin, jadi dia tidak bisa menggunakan Dream of Ancient Times yang ditinggalkan oleh dewa kuno bintang 8. Pada saat ini, hanya dengan avatar kultivatornya, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membunuh kultivator ini. Khususnya, saat ini kaki kanannya berantakan karena cahaya putih dari Wang Mulia menembusnya. Ada juga energi asal yang mengandung semacam hukum yang mengamuk di dalam tubuhnya. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno di sekitar jiwa asalnya, itu pasti sudah runtuh. Untungnya, tubuh Wang Lin tidak biasa. Setelah disempurnakan di Sekte Surgawi Vermilion Bird, itu berisi hukum api dan guntur. Akibatnya, dia hanya bisa terluka daripada mati di bawah pengaruh Wang Mulia. Wang Lin telah mengalami banyak bahaya dalam hidupnya sebagai seorang kultivator, jadi dia secara alami mengetahui bahaya dari para kultivator penghancur nirwana. Wang Lin tidak punya banyak waktu untuk memikirkan bahaya di hadapannya. Dia harus segera mengakhiri pertempuran ini dan berusaha membunuh penggarap Nirvana Shatterer ini. Dengan ujung tangan kirinya, Master Void dan All-Seer menyerang Wang Mulia. Menghadapi dua jiwa yang kuat itu, bahkan Noble Mani pun sangat berhati-hati. Sepanjang kehidupan kultivasinya, dia belum pernah melihat seorang penggarap pembersih nirwana dengan mantra yang dapat mengancam penggarap penghancur nirwana. Jiwa sang pelihat hampir menjadi gila dan dengan cepat membentuk segel untuk mengirimkan mantra. Mantra-mantra ini seringkali kabur dan tidak nyata, tetapi mantra-mantra ini mengarahkan hukum dunia ke arah Wang Mulia. Ada juga jiwa Master Void. Karena fakta bahwa dia telah mencapai penyakit hawar surga pertamanya sebelum kematiannya, dia melambaikan lengan bajunya dan badai petir muncul untuk melawan mantra Wang Mulia. Jika Wang Lin tidak mengkhawatirkan waktu, maka dia bisa menggunakan Master Void dan All-Seer untuk menggiling Wang Mulia sampai mati. Namun, Wang Lin tidak punya waktu atau energi asal celestial untuk menopang dua jiwa yang kuat ini. Magic Arsenal telah menghabiskan sebagian besar energi asal celestialnya.
Saat Master Void dan Olsir bertarung dengan Uang Mulia, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menatap pedang besi itu. Dia tanpa ampun menebas dan sinar energi pedang yang menghancurkan bumi muncul. Itu berubah menjadi ilusi pedang raksasa dan menebas Uang Mulia. Ini tidak berakhir di sini. Wang Lin menutup matanya dan melepaskan kendali atas pedang besi itu, membiarkan pedang itu bergerak sendiri. Pedang besi itu bergerak seolah-olah tangan Wang Lin terpaku padanya, dan tebasan lain dikirimkan. Sinar cahaya membentuk busur menembus kabut, dan setiap cahaya melambangkan sinar energi pedang. Setiap sinar energi pedang mengkonsumsi sejumlah besar energi asal dari tubuh Wang Lin. Energi pedang terjalin dan tampak seperti bunga. Dari jauh, sinar energi pedang yang melengkung terus muncul hingga membentuk bunga yang terbuat dari pedang di hadapan Uang Mulia. Dalam sekejap mata, 13 pukulan pedang jatuh. Wang Lin menggerakkan lengannya dengan mata terpejam saat pedang itu bergerak sendiri. Aura mengejutkan yang tak terduga muncul dari Wang Lin, seolah segala sesuatu di dunia akan dihancurkan oleh pedang ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Uang Mulia sedang dijerat oleh Master Void dan Yang Maha Melihat. Tangannya terus membentuk segel dan berbagai mantra ditembakkan bersama harta karun, tapi wajahnya pucat. Meskipun dia tahu pedang besi itu adalah harta karun Nirvana Void, ada perbedaan kekuatan antara harta karun Nirvana Void. Apa yang tidak dapat dia bayangkan adalah kekuatan energi pedang. Pada saat ini, dia jelas melihat energi pedang di sekelilingnya, tapi dia tidak bisa mengelak. Dia meraung dan mencoba melepaskan diri dari dua jiwa yang menahannya. Namun, pada saat ini, Wang Lin membuka matanya. Wajahnya pucat saat dia menarik kembali pedang besi itu. Dia kemudian menebang 6 kali berturut-turut. Ada total 19 serangan, dan itu menghabiskan hampir 60% energi asal Wang Lin. Setelah itu, dia mundur. Ilusi 19 pedang raksasa tiba-tiba muncul di sekitar Uang Mulia. Dengan kekuatan Wang Lin saat ini, dia bisa menggunakan lebih banyak, tetapi konsekuensi penggunaannya lebih besar dari yang diharapkan Wang Lin, jadi dia dengan paksa memotong pedang besi itu. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa mengendalikan pedang dalam 19 serangan, tetapi setelah 19 serangan, dia tidak akan bisa berhenti bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya akan bisa menggunakannya sampai dia kehabisan tenaga. Wang Lin berteriak, dan 19 pedang raksasa itu segera jatuh. Mereka melakukan serangan pedang terus-menerus dan langsung menyerang Uang Mulia. Ini sangat cepat. Noble Money tidak mampu menahan 19 tebasan dari pedang Nirvana Void. Gemuruh menggelegar bergema saat tebasan pedang menembus tubuh Uang Mulia. Tubuhnya bergetar dan langsung terbelah menjadi 19 bagian. Darah meletus di mana-mana. Raungan menyedihkan bergema pada saat yang sama ketika tubuh Noble Money runtuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator penghancur nirwana, jadi jiwa asalnya keluar dari kepalanya. Dia mengambil harta kocokan itu dan segera melarikan diri. Dia dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan, dia bahkan merasa bahwa kultivator berambut putih ini mengetahui masalah tentang sekte penghancur surga. Kemungkinan besar kematian Si Luoxing ada hubungannya dengan orang ini. Dari sekte mana orang ini memiliki harta yang begitu kuat? Mungkinkah dia seseorang dari wilayah peringkat 8? Memikirkan hal ini, Uang Mulia sangat terkejut. Jiwa asalnya melarikan diri seperti orang gila. Dia harus memberitahu sektenya tentang ini. Dia juga mengerti bahwa gelombang kedua sektenya akan segera tiba, jadi dia hanya perlu bertahan lebih lama lagi. Wajah Wang Lin pucat. Saat jiwa asal Uang Mulia lolos, nyala api muncul di mata kiri Wang Lin. Nyala api yang mengerikan muncul di sekelilingnya, membentuk lautan api. 9 transformasi misterius. Saat 9 lapisan api muncul, mereka dengan cepat berkontraksi di sekitar Wang Lin. Tubuh Wang Lin tampak terbakar saat dia melangkah maju. Tubuhnya menghilang dengan langkah ini, dan sebagai gantinya, seekor burung vermilion putih selebar beberapa ratus kaki muncul. Burung vermilion putih ini adalah Wang Lin. Dengan lambaian sayapnya, Wang Lin mengejar Uang Mulia dengan jejak api dan menabrak jiwa asal Uang Mulia. Murid jiwa asal Uang Mulia menyusut dan menjerit. Dia merasakan kematian mendekat, dan pada saat ini, sudah terlambat untuk berpikir. Kegilaan memenuhi matanya saat tangannya bergerak dan aura destruktif datang dari jiwa aslinya.
Pada saat bahaya ini, dia memilih untuk menghancurkan jiwa aslinya, tetapi pada tingkat kultivasinya, dia dapat mengendalikan penghancuran dirinya. Lengannya tiba-tiba meledak menjadi badai dan mendekat ke Vermilion Bird. Harta pengocok yang dia pegang juga meledak menjadi garis putih yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Vermilion Bird. Namun, hal ini tidak mampu menghentikan Vermilion Bird sebelum bertabrakan dengan uang mulia. Api mengelilingi jiwa asal Noblemani. Jeritan menyedihkan bergema saat jiwa asal Noblemani melemah. Dia dengan putus asa mundur sambil diselimuti api dan dengan cepat melarikan diri. Saat dia melarikan diri, tangannya membentuk segel dan tanda misterius muncul di sekelilingnya. Jiwa ular piton raksasa muncul di hadapannya. Saat uang itu muncul, uang mulia terhirup, menyebabkan jiwa ular piton raksasa itu menyusut dan roboh dalam sekejap. Vermilion Bird menghilang dan Wang Lin muncul. Dadanya berlumuran darah dan tulang-tulang putih terlihat. Dia menatap uang nobel yang melarikan diri, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Jiwa yang maha melihat, bergabunglah dengan akalku. Wang Lin tidak menggunakan mantra stop dan malah membentuk segel sebelum menunjuk pada jiwa Olsir. Mata jiwa itu bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan matanya tiba-tiba menjadi tenang. Ketenangan ini membuatnya tampak seperti tatapannya yang telah melihat segalanya. Dari semua kultivator yang Wang Lin temui sepanjang hidupnya, Olsir adalah satu-satunya kultivator seperti ini. Setelah memperoleh kekayaan King Lin, Wang Lin memperoleh pencerahan tentang mantra Baifan. Setelah mencapai batas Magic Arsenal, dia bisa membuat jiwa menyatu dengannya. Mengabaikan uang mulia yang keluar, Wang Lin perlahan menutup matanya. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke kejauhan. Dalam sekejap, badai muncul di kejauhan, dan kabut bergolak hebat saat riak kuning menyebar. Di tengah-tengah riak, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul dengan jari telunjuk terangkat dan jari-jari lainnya membentuk kepalan. Jari takdir surgawi. Wang Lin menggunakan kekuatannya sendiri dan jiwa Olsir sebagai panduan. Jari nasib surgawi turun ke sistem bintang laut awan. Ia bergerak dengan momentum dan kecepatan yang tak terbayangkan menuju keluarnya uang mulia. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengelak dari jari yang akhirnya mendarat di tubuhnya. Saat jari takdir surgawi menggantikan segalanya sebelum uang mulia, jiwanya akhirnya runtuh menjadi setitik cahaya. Jari nasib surgawi menghilang bersamanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Sejak Wang Lin pertama kali menyerang hingga sekarang, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Wang Lin mengambil semuanya dan pergi ke kejauhan. Jika tubuh asliku ada di sini, pertarungan ini tidak akan sesulit ini. 3 ujian dan 7 bencana. Saya tidak tahu apakah tubuh aslinya berhasil melewatinya. Tangan kanan Wang Lin menutupi dadanya. Pada saat ini, benang putih yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam dadanya, menimbulkan rasa sakit. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat Wang Lin mengubah arah dan menghilang ke cakrawala. 5 hari kemudian, ketika benua Moluo perlahan muncul di depan matanya, Wang Lin menghela napas lega. Dia memilih arah setelah menghitung dari mana para penggarap akan datang. Dia hanya membuat lingkaran besar dan beruntung dia berhasil menghindari konflik lagi. Wang Lin tidak tahu bahwa tak lama setelah dia membunuh uang mulia, kematian Si Luoxing diketahui oleh sekte lain. Ruang di sekitar benua liar itu segera ditutup rapat. Kematian uang mulia mengejutkan sekte bunga jernih. Saat menyegel area tersebut, mereka mencari pembunuhnya dengan gila-gilaan, tetapi saat itu Wang Lin sudah jauh. Para pembudidaya dari wilayah peringkat 6 secara alami menemukan mayat di lembah tempat Si Luoxing berada, dan mereka semua menargetkan 5 sekte racun. Menghadapi tatapan tajam dari semua sekte, 5 sekte racun bahkan tidak bisa menjelaskan. Arus bawah mulai bergerak di wilayah peringkat 5. Setelah kembali ke benua Moluo, Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke sekte asal. Dia tahu bahwa wilayah peringkat 5 akan menjadi kacau. Para penggarap wilayah peringkat 6 akan memperluas pencarian mereka, dan pada saat itu, identitasnya di sekte asal akan menjadi sangat penting. Kembalinya Wang Lin tidak menimbulkan terlalu banyak perhatian di sekte asal. Dia langsung muncul di halaman selatan. Saat dia muncul, dia melihat Suyun duduk di luar rumah dan ekspresi terkejutnya.
Kamu, Suyun hendak berbicara, tapi Wang Lin tidak memperhatikannya dan melambaikan lengan bajunya. Tumbuhan dalam jumlah besar muncul dan segera membentuk gunung kecil di antara mereka. Aku akan mengembalikan ramuanmu, Wang Lin mengatakan satu hal dan kemudian memasuki rumah. Suyun melihat ramuan di hadapannya dan tersentak. Dengan wawasannya, dia tahu bahwa banyak dari ramuan ini sulit diperoleh, dan nilainya jauh melebihi nilai ramuan yang dikonsumsi Wang Lin. Dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali dan menghela nafas lega. Setelah Wang Lin pergi, dia dimarahi oleh gurunya setiap hari dan sangat khawatir. Gurunya mengatakan bahwa jika senior Cheng Niu tidak kembali, maka ketika sekte Dao Ungu tiba, dialah yang akan membawa kehancuran pada sekte tersebut. Wang Lin duduk di dalam rumah dengan tatapan serius dan menunjuk dadanya dengan tangan kanannya. Wajahnya masih pucat dan dia mulai berkultivasi. Segera, kilatan garis putih mulai dipaksa keluar dari tubuhnya. Garis-garis putih ini berputar dan tampak sangat ganas. Tangan kanan Wang Lin dengan cepat meraih garis sementara dan menariknya keluar. Darah menyembur keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Menatap garis putih di tangannya, rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Dia tanpa ampun meremasnya dan mereka roboh menjadi debu. Wang Lin terus berkultivasi dan memaksa garis putih keluar dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya dalam perjalanan pulang untuk hal ini, jadi tidak banyak garis putih yang tersisa di dalam tubuhnya. Pada hari ketiga setelah Wang Lin kembali ke sekte asal, dia memaksa semua garis putih keluar. Setelah menghancurkan garis putih terakhir menjadi debu, matanya bersinar. Tangan kanannya meraih kekosongan dan ruang penyimpanannya muncul. Giok dan resep pil pada tulang binatang itu terbang ke tangannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah mendapatkannya, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai, dia akan mempelajarinya. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menyipit dan dia menyingkirkan batu giok dan tulang binatang itu. Dalam sekejap, dia menghilang dan menyerbu ke bawah tanah menuju tempat tubuh aslinya berada. 7 bencana 3 ujian dari para dewa kuno bagaikan 5 penyakit hawar surga yang dialami para penggarap. Itu adalah pisau yang tergantung di atas kepala mereka. Jika mereka selamat, tingkat kultivasi mereka akan meningkat pesat, tetapi jika gagal, mereka akan mati. Uji coba pertama mengalami 2 musibah, dan uji coba kedua juga mengalami 2 musibah. Uji coba ketiga memiliki 3 bencana. 3 bencana 7 ujian dari para dewa kuno bahkan lebih aneh daripada 5 penyakit hawar surga yang dimiliki oleh para kultivator. Menurut ingatan Wang Lin, semakin kuat dewa kuno, semakin besar pula cobaan dan malapetaka yang akan datang. Meskipun dewa kuno biasanya mengalami ujian pertama di 6 bintang, beberapa dewa kuno mengalaminya di 7 bintang. Bahkan ada sebagian kecil dewa kuno yang menghadapi ujian pertama mereka di bintang 8. Tusi adalah salah satunya. Dia menghadapi uji coba pertama di 8 bintang dan dengan mudah melewatinya. Itu meningkatkan kekuatannya dengan sangat besar, dan meskipun dia tidak mampu mencapai 9 bintang, dia berada di puncak 8 bintang. Jika bukan karena mencoba menerobos ke tahap bintang 9 yang legendaris, dia tidak akan mengambil risiko mengembangkan teknik transformasi tinta mengalir. Adapun ujian ketiga dan 3 bencana terakhir, itu adalah ujian tertinggi yang akan dihadapi dewa kuno. Adapun siapa itu, Tusi tidak tahu. Ingatan Tusi tidak berisi apapun tentang menghadapi uji coba pertama di bintang 5. Setiap kali Wang Lin memikirkan hal ini, dia tersenyum masam. Kedatangan awal dari percobaan pertamanya terkait dengan tubuh dewa kuno yang tidak lengkap dan fakta bahwa dia telah menggunakan kekuatan dewa kuno secara berlebihan di tanah roh iblis. Semua ini menyebabkan dia menjadi dewa kuno pertama yang mengalami cobaan pertama di bintang 5. Cobaan yang mudah dilewati oleh dewa kuno bintang 8 seperti hidup dan mati bagi Wang Lin. Salah satu musibah pada sidang pertama adalah musibah tubuh. Kembali ke Vermilion Bird Divine Sect, bagian bawah Wang Lin hanyalah tulang. Sekarang, setelah tiba di Cloud Sea Star System, ini semakin intensif, dan segala sesuatu dari dada dan bawahnya hanyalah tulang belulang. Ini hanyalah permulaan, datangnya bencana pertama. Tubuhnya akan terus membusuk hingga tidak ada lagi daging dan darah yang tersisa.
Kemudian bencana pertama akan berakhir dan bencana kedua akan dimulai. Jika tidak ada perubahan, tubuh aslinya pasti akan mati. Untungnya, Wang Lin telah mendapatkan darah jantung Tusi, jadi dia memiliki peluang untuk bertarung. Tubuh aslinya duduk jauh di bawah tanah di bawah sekte asal. Tidak ada bekas daging atau darah, hanya tulang yang tersisa. Ada lapisan tipis berwarna darah yang membungkus tulang. Saat avatar Wang Lin mendekat, rongga mata tubuh aslinya memperlihatkan cahaya hantu seolah dia sedang bangun. Dia diam-diam melihat tubuh aslinya dan duduk untuk melindunginya. Dia juga menaruh seluruh fokusnya pada tubuh aslinya untuk membantunya berbagi rasa sakit. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari ini, penderitaan tubuh asli semakin parah. Perasaan tidak memiliki darah atau daging, tetapi tetap menjaga kewarasan sudah cukup membuat orang gila. Selama 3 hari ini, ukuran tubuh aslinya telah bertambah 10 kali lipat. Pada saat ini, di bawah sekte asal, ada kerangka setinggi 100 kaki yang tergeletak dengan tenang di sana. Ada kilatan cahaya darah saat darah di bawah film mengalir lebih cepat. Setelah 3 hari berikutnya, kerangka Wang Lin selesai membesar dan tingginya mencapai lebih dari 3.000 kaki. Sejumlah kecil darah masih mengalir melalui tulang, yang semuanya lebih besar dari manusia. Namun aliran darahnya melambat hingga akhirnya hilang. Darah ini adalah darah jantung Tusi. Selama hari-hari ini, darah jantung perlahan-lahan diserap oleh tulang-tulang tubuh asli. Ketika semua darah terserap, bencana pertama berakhir. Tepat pada saat ini, mata tubuh aslinya bersinar terang seolah tatapannya mampu menembus bumi dan melihat langit biru di atas. Di saat yang sama, gelombang suara berderak bergema di bawah tanah. Bencana tulang. Suara berderak ini berasal dari kaki kanan tubuh aslinya. Seolah-olah ada tangan raksasa yang perlahan meremukkan tulang kaki kanannya yang besar. Tulangnya hancur dan berubah menjadi abu. Di bawah rasa sakit yang tak terbayangkan ini, tubuh aslinya gemetar. Namun, bunyi berderak ini tidak berhenti, mereka menjadi lebih intens. Rasanya seperti guntur yang bergema di bawah tanah. Setiap retakan adalah tulang pada tubuh aslinya yang runtuh. Wajah avatar Wang Lin pucat. Dia mengatupkan giginya saat dia berbagi rasa sakit yang tak terbayangkan dengan tubuh aslinya. Pembuluh darah di wajahnya bengkak dan banyak keringat berjatuhan. Bencana tulang turun dengan kejam seperti ini. Dengan vitalitas dewa kuno yang kuat, bahkan tanpa daging atau darah yang tersisa, mereka dapat pulih selama masih ada sisa vitalitas. Uji coba pertama adalah vitalitas. Setelah vitalitasnya terhapus, bencana tulang akan datang dan berusaha menghancurkan tulang yang tidak dapat pulih lagi tanpa vitalitasnya. Jika semua tulangnya hancur, akibatnya adalah kematian. Jika tubuh aslinya mati, avatarnya akan musnah. Jika dia ingin melewati bencana tulang, dia harus membangkitkan kembali vitalitasnya untuk melawannya sampai tulangnya terbentuk kembali. Tulang yang baru terbentuk akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Harta ajaib tidak akan bisa merusaknya sama sekali. Oleh karena itu, meskipun rasa sakitnya lebih buruk daripada kematian, dia tetap menahannya. Avatar dan tubuh aslinya bertahan. Dia menahan rasa sakit karena tulangnya patah dan roboh. Dia harus menunggu sampai semua tulangnya hancur untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Jika tidak, meskipun dia melawan dan berhasil, hanya sebagian tulangnya yang akan direformasi dan sisanya akan tetap sama seperti sebelumnya. Jika itu terjadi, dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun, Wang Lin memahami bahwa semakin lama dia menolak, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Semakin banyak tulang yang patah, kesulitannya semakin meningkat. Sebenarnya, mengabaikan mereka yang mengalami hal ini di bintang 8, hampir semua dewa kuno bintang 7 akan memilih untuk menunggu sampai semua tulang mereka runtuh sebelum mereka melawan. Ini semua agar mereka bisa mengubah musibah ini menjadi kekayaan besar. Ide ini bagus, tapi jarang ada orang yang bertahan selama itu. Seringkali, ketika hanya tersisa tulang seukuran kuku manusia, mau tak mau mereka mulai melawan. Akibatnya, tulang seukuran kuku itu akan menjadi satu-satunya cacat pada tubuh sebagian besar dewa kuno. Karena dewa kuno bintang 7 seperti ini, bahkan lebih sedikit lagi dewa kuno bintang 6 yang mampu bertahan hingga saat terakhir. Momen terakhir bagaikan akhir perjalanan.
Ada banyak langkah maju jika Anda berhasil, tetapi jika Anda mundur selangkah, itu berarti kematian. Wang Lin tidak yakin apakah dia bisa bertahan sampai saat terakhir. Namun, untuk mereformasi darah dan dagingnya sehingga ia bisa menjadi dewa kuno sejati dan bukan dewa yang tidak lengkap, Wang Lin memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Avatar saya adalah seorang kultivator yang menentang surga, tubuh asli saya menentang garis keturunan. Saya, Wang Lin, menghabiskan hidup saya mengembangkan kata menentang. Saya menentang langit, menentang malapetaka, dan bahkan menentang takdir. Bencana saja tidak cukup untuk menghentikan jalanku yang menantang. Avatar dan tubuh asli Wang Lin bersinar, memperlihatkan tatapan pantang menyerah. Tidak ada teriakan atau raungan, hanya tatapan pantang menyerah itu yang mampu menampilkan sifat menantang Wang Lin. Itu tidak terlihat dan menggemparkan. Suara berderak bergema keras saat seluruh kaki kanannya roboh dan bahkan semua benda hingga lutut di kaki kirinya telah berubah menjadi abu. Suara tulang yang runtuh perlahan-lahan menyebar ke permukaan. Selama setengah bulan ini, seluruh benua Moluo bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari tanah. Awalnya samar-samar, tapi semakin lama semakin keras. Sekarang bahkan bumi pun sedikit bergetar. Manusia di benua itu ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa berlutut dan berdoa agar para dewa tidak marah. Para penggarap sekte asal sangat mementingkan masalah ini. Mereka mengirimkan hampir seluruh sekte untuk menyelidikinya. Suara-suara ini terdengar seperti raungan, dan setiap kali terdengar di telinga mereka, mau tak mau mereka terguncang. Li Xiangdong dan Lu Yanfei, bersama dua tetua lainnya, melayang di udara dan melihat ke bumi. Karena tingkat kultivasi mereka, mereka dengan jelas merasakan dari mana suara gemuruh itu berasal. Li Xiangdong ingin turun untuk memeriksa, tapi dia dihentikan oleh Lu Yanfei. Namun, sekarang aumannya bahkan lebih dahsyat, hampir menggetarkan surga. Jika ini yang terjadi, maka tidak akan menjadi masalah. Namun semua energi asal di benua itu mulai bergerak seolah-olah ada pusaran tak kasat mata yang menyedot energi asal dari segala arah. Yang lebih menakutkan bagi mereka berempat adalah sejumlah besar energi asal berkumpul di luar benua. Meskipun energi asal ini berada di luar, begitu ia masuk, penghalang di sekitar benua akan runtuh seketika. Memikirkan konsekuensinya, mereka berempat akan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah binatang buas yang muncul di kabut di luar benua. Entah kenapa, sejumlah besar binatang buas terpikat ke benua Moluo. Mereka semua menatap tajam ke benua itu, tapi mereka juga menunjukkan keraguan. Mereka akan menagih beberapa kali tetapi ditunda. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik di sini bagi binatang buas itu, tetapi rasionalitas membuat mereka tidak berani bergerak. Hal ini mengakibatkan keraguan. Ada monster peringkat 5 dan bahkan peringkat 6 di antara mereka. Yang lebih menakutkan Li Xiangdong adalah dia bahkan melihat peringkat 7 terbaik. Seekor monster peringkat 7 sudah cukup untuk melawan kultivator pembersih nirvana tahap menengah. Saudari muda Lu, saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan kami bertiga, tapi hari ini kami harus memeriksanya. Kita harus tahu persis apa yang terjadi yang menyebabkan lonjakan energi asal yang tak terduga ini dan menarik semua binatang buas yang bersembunyi di kabut bintang. Li Xiangdong memikirkan binatang peringkat 7 dan pikirannya bergetar. Dia menatap Lu Yanfei dengan ekspresi yang sangat serius. Dua tetua lainnya juga diam-diam menatap Lu Yanfei. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya dan mengangguk dalam diam.